وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للأمة وكاشفا للغمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadaratul Mukarramin yang saya muliakan, bapak-bapak, para tuan guru, para masyayikh, para ustaz, para mudarris, para pimpinan masyarakat, tokoh dan sesepuh masyarakat, matta'anallahu bituli hayatihim, matta'anallahu bituli hayatihim wa ballaghallahu munahum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang sepanjang-panjangnya kepada seluruh pemimpin-pemimpin kita, orang tua kita, guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, para panitia pengajian yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, nahdin nahdiyat, rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalam kesempatan sore hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi merasa bersyukur kepada Allah, dan mudah-mudahan juga semua yang hadir sama rasanya, sama hatinya. Mudah-mudahan semuanya juga hadir di tempat ini dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan hati yang baik, dalam keadaan kita cinta mencintai, di dalam keadaan kita saling sayang menyayangi, karena itulah yang merupakan jiwa dari orang yang beriman, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang beriman itu masalul mu'minin fi tarahumihim wa tawadudihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka lahu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ini bahwa perumpamaan orang yang beriman fi tarahumihim, di dalam kasih sayang di antara mereka, wa tawaddudihim, dan dalam keadaan saling cinta mencintai di antara mereka, wa ta'atufihim, dan kedekatan di antara mereka, kamathalil jasadil wahid, ibaratnya semua umat Islam yang jumlahnya lebih dari 1 miliar diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat satu badan, satu batang tubuh yang wajib untuk saling jaga dan saling pelihara serta saling cinta mencintai. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar kepada kita semua. Bagi umat Islam yang ada di Nibas, kemudian yang ada di Masbagi, yang ada di Pancor, yang ada di mana saja, pada hakikatnya kita ibarat kamathalil jasadil wahid. Bagaimana perumpamaan al-jasadul wahid disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ishtaka lahu udwun, apabila ada satu bagian anggota tubuh itu yang merasa sakit.
tada'a lahu sairul jasad bis-sahari wal humma, maka seluruh badan kita juga merasa tidak enak. Ibaratnya seperti seseorang apabila kepalanya pusing, dia tidak bisa jernih berpikir. Dia tidak bisa lancar melaksanakan kegiatan aktivitasnya. Salatnya pun kadang-kadang tidak khusyuk karena kepalanya pusing. Nah, ini salah satu gambaran yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua untuk menumbuhkan semangat saling cinta mencintai. Harus tetap saling kangen nggih. Banyak cara kita mentahqiq, banyak cara kita mewujudkan cinta si arak le ate. Banyak cara kita menampakkan kasih sayang, merasa saling sayang menyayangi yang ada di dalam hati. Di antaranya yaitu bit-tazawur. At-tazawur maknanya saling datang mendatangi, saling ziarah menziarah, saling gita. Jangan hanya pada waktu sakit, di dalam keadaan sehat pun kita tazawur. Untuk apa? Supaya mudah-mudahan yang ada di dalam hati kita ini dari rasa cinta si arak le ate tiang pelungguh, mudah-mudahan semakin lama semakin besar, semakin kuat nggih. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebut malam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Siapapun orang Islam yang tidak peduli, dia tidak mau tahu, dek nemele nenau dekat dengan susah, orang sedang melarat, orang sedang menderita, orang sedang sakit, orang meninggal, bahkan dia tidak mau tahu. Yang penting perutnya kenyang, yang penting uangnya banyak, yang penting bisnisnya lancar. Padahal banyak saudara-saudara yang lain yang sedang kesusahan. Banyak umat Islam yang butuh bantuan, minimal bantuannya dengan doa, tapi dia tidak peduli. Orang yang seperti itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum." Saya dengan sindikna peduli, ndekna mele nenau. Apa bahasana ndekna mele nenau? Orangnya cuek, ndekna mele nenau, la mubalat kata orang Arab. Dia tidak mau peduli, mau ada gempa bumi, mau ada kebakaran, mau ada apa, dia tidak peduli. Yang penting rumahnya aman, yang penting badannya sehat, yang penting hartanya terpelihara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sindik nara periak-periak li dalam atina, dik nara idap kasih sayang li dengan, dik namele nyantunin batur, dik namele betanjak basanda, dik namele nanjak batur, dik namele bekatoan keadaan batur, dik namele pokoknya dik namele ngurus dengan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falaisa minhum. Orang itu pada hakikatnya tidaklah masuk, benar-benar masuk di dalam barisan orang-orang yang beriman. Inilah yang kita harapkan, mudah-mudahan selalu Allah Subhanahu wa taala jaga persaudaraan kita, kekompakan kita nggih. Tadi dibacakan oleh qari, Masya Allah, ayat yang sangat luar biasa yang sering kita dengar di mana-mana. Ada di ayat itu ada dua macam, wal takun dengan wala takunu. Wal takun maknanya apa? Wal takun maknanya hendaklah. Apa hendaklah? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, wal takun, hendaklah. Ada dua di sini nggih. Yang pertama wal takun, yang kedua wala takunu. Nanti tiang mau suruh pilih pelungguh mana yang pelungguh mau pilih, yang nomor 1 atau nomor 2. Tapi sebelumnya tiang jelaskan apa maknanya. Di dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di antaramu, dan bahkan sebagian ulama mengatakan min lil bayan, artinya apa? Hendaklah semua kamu wahai umat Islam, baik di Nibas, baik di Lombok, baik di Indonesia maupun di mana saja,
Ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah Subhanahu wa taala menyebut 3 macam kualitas di dalam ayat ini. 3 macam sikap sebagai umat. Yang pertama, yad'una ilal khair. Yang namanya umat Islam tidak pernah mengajak kepada yang buruk, yang jelek, yang menghancurkan. Selalu umat Islam itu yad'una ilal khair. Apa makna al-khair di dalam ayat ini? Para ulama menjelaskan al-khair fi hadhil ayah bimakna dinal Islam. Umat Islam itu pegawaiana lek dunia nejak dengan gawe perintah-perintah agama. Nejak dengan aning pegawaian si solah. No pegawaian dengan Islam. Sehingga apabila arak dengan Islam, pegawaiana nejak dengan aning kemaksiatan, nejak dengan aning kelengian, nejak dengan aning perpecahan, nejak dengan aning saling umpat, nejak dengan aning saling pokoknya hal-hal yang jelek, maka orang itu tidak sesuai dengan kualitas yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini, yad'una ilal khair. Kemudian yang kedua, wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Sifat yang kedua, tidak pernah bosan. Karena kalau bosan dalam kebaikan itu suatu kerugian, nggih. Kalau bosan dalam kebaikan, ngaji misalnya, diajak ngaji hari ini, ayo kita ngaji, mau dia jalan. Besoknya ayo kita ngaji, bosan saya tokol katanya. Terus mau ngapa? Adik kan saya tokol, saya mau di rumah saja. Apa pegawai anda balik? Tokol anda. Yo. Katanya ngaji, ndak mau ngaji karena bosan tokol. Ternyata terketuan, apa pegawai anda? Kenapa ndak mau ngaji? Ya kulik balik, ngombe lek balik, tokol masih. Padahal tokol lek balik, biasanya mun tokol lek balik kan batur ter ruku, nggih. Mun mama baturna kopi, nonton TV. Kira-kira dapat pahala apa enggak? Hah? Jangan kita bicara masalah dosa. Kira-kira dapat pahala atau enggak? Oh tidak. Tapi kalau kita datang ke pengajian, kita datang ke majelis ta'lim, kita datang ke majelis zikir, kita bersilaturahim, langkahkan kaki pergi ke rumah saudara kita untuk bersilaturahim, maka setiap langkah kita itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna bikulli khatwatin hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu langkah manusia berjalan dari rumahnya sugul lekan balena, lalu aning pengajian, lalu aning bemalik, lalu aning masjid, lalu aning tahu dengan berzikir, lalu aning balin batur bersilaturrahim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bi kulli khatwatin hasanah. Satu langkah itu akan diberikan satu macam kebaikan, dan satu kebaikan itu akan diberikan ganjaran 10 pahala. Coba derek yang lekan balin dah, pira langkah wah de lampak lekan balin dah. Motor, yoh lagu tiang jak taik motor, pada endah. Taik motor sino setiap kali roda sino berputar, mau sida pahala. Itu janji dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada nama bosan dalam kebaikan, nggih. Jangan bosan, jangan merasa sudah cukup dengan kebaikan. Itu salah satu yang selalu ditekankan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh ada sa'amah. Makna sa'amah itu bosan. Kemudian yang kedua, tidak boleh ada taswif. Makna taswif itu apa bahasa Mas Bagina? Laun juluk. Ya bahasa Anda? Laun juluk kah? Alur batur juluk kah? Aku bareh. Alur batur juluk katanya. Aku jak jemak-jemak katanya.
lemak juluk, bareh juluk, tahun depan, bulan depan, minggu depan. Inna lillahi wa inna. Kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man futiha lahu babu khairin falyantahizhu fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan li kita. Ini pesan yang kedua setelah yang pertama tadi. Kalau pesan yang pertama, dendek tebosan gih, lek silek bagus. Lek dalam si bagus. Kemudian si kedua, dendek tegirang bareh-bareh. Jangan mengatakan bareh juluk, bareh juluk, bareh juluk, jemak juluk, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Kata Nabi, siapa saja yang dibukakan oleh Allah, sai-sai dengan si tebukaang, tebeng, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibukakan satu macam pintu kebaikan, falyantahizhu, maka segeralah dia manfaatkan kesempatan itu. Fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan pintu itu akan ditutup oleh Allah. Apa yang dimaksudkan dengan pintu kebaikan? Misalnya sehat, ini pintu kebaikan. Begitu kita sehat, laksanakanlah kebaikan. Karena tidak ada yang tahu hari ini kita sehat, siapa tahu besok kita sakit. Tapi mudah-mudahan kita sehat terus ya. Walaupun tidak mungkin nama sehat terus itu tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang sehat terus. Kecuali dulu ada yang sehat terus, tidak pernah sakit. Namanya Fir'aun. Fir'aun diajak dia untuk beribadah kepada Allah, tidak mau dia. Apa kata Fir'aun itu? Oh, saya ini, kata Fir'aun, saya ini yang pantas jadi Tuhan. Karena saya tidak pernah pusing. Pusing saja tidak pernah, apalagi yang lain-lain. Kemudian Fir'aun itu katanya isi sehat, nah, setiap kali makan habis satu onta makannya. Terus tidak buang air kecuali sekali dalam 40 hari. Mele sidang ngano? Hendak tentu mele sidak ke? Yo, hendak sakit perut. Hendak sakit perut terus makan, enggak perlu ke WC. Nah, Fir'aun dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia nuah sakit. Karena nikmat yang demikian besar, dia tidak bersyukur, dia lupa, justru menjadi kufur. Kalau kita aja, kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kita sehat nggih. Tapi kalaupun kita sakit, kita terima sebagai qada dan qadar. Sambil kita ikhtiar tadawi, artinya pergi ke mantri, pergi ke puskesmas, pergi ke bidan, pergi ke ustadz untuk dibacakan Fatihah misalnya, atau beli obat, itu semua ikhtiar. Nah, Rasulullah SAW mengingatkan, siapapun yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala babu khairin, diberikan kesehatan, manfaatkan sehat. Apalagi yang merupakan babu khair, uang, itu juga babu khair. Kalau kita sedang kaya, manfaatkan kekayaan untuk melakukan yang baik. Jangan pada waktu kaya kita tidak mau bersedekah. Pada waktu kita sudah jatuh miskin, baru kita melek bersedekah. Loh, jemaah jamun kusugih malik ja bersedekah wah katanya. Padahal waktu dia sedang kaya tidak mau dia bersedekah. Dia sedang kaya tidak mau keluarkan zakat. Oh, itu berarti orang yang lupa kepada nikmat Allah. Siapa saja yang dibukakan pintu kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyantahizhu, manfaatang pintu kebagusan sino, tama lek lawang kebagusan sino, kaduya lek dalam si bagus. Fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Karena sesungguhnya orang itu tidak tahu kapan pintu tersebut akan ditutup oleh Allah. Dia tahu piran itu misalnya kita sugih nangke, dia tahu sang, nggih. Sang. Lagu mudah-mudahan dek sang tiba-tiba seperti kisah Nabi Ayub alaihissalam.
Dicoba oleh Allah, sedang kayanya sekaya-kaya, tiba-tiba bangun pagi-pagi semua hartanya, semua tanaman di sawah habis terbakar. Onta, sapi, kambing habis mati, anak-anak habis mati. Itu cobaan dari Allah. Bisa saja juga menimpa kita. Maka mumpung kita masih sehat, ke pacu-pacu nih ibu-ibu. Pacu-pacu li dalam si bagus. Pacu-pacu udah mau kaang semama dah. Iya, dendek girang gerumun. Karena mau kaang semama sino termasuk babu khairin indah. Kalau niatnya ikhlas seorang istri berkhidmat pada suami, maka insya Allah istri itu akan dikumpulkan bersama suaminya di tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka orang yang laki-laki, orang yang beriman, si bagus-bagus. Wa azwajuhum bersama dengan seninak-seninak nalai, si arak lek dunia. Itu sebagian ulama mentafsirkan seperti itu. Mereka akan bersama-sama alal araiki muttaqiun, fi zilalin alal araiki muttaqiun. Orang sedang kepanasan di akhirat, nanti pelungguh kalau berbakti sama suami pelungguh, nanti akan ketemu lagi dengan suami pelungguh. Kemudian bapak-bapak juga akan ketemu lagi dengan istrinya. Dalam keadaan apa? Orang semua kepanasan. Mereka suami istri yang saling cinta mencintai, yang saling taat, saling berbakti, itu akan berada pada naungan, diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alal araiki muttaqiun, duduk berleha-leha. Apa bahasa Anda berleha-leha? Bersantai-santai tokol, semai-maiknya petokolan. Di mana dia duduk? Alal araik. Araik jamak daripada arikah. Arikah itu maknanya sofa. Tapi sofa di akhirat tidak sama seperti sofa di dunia. Kalau sofa di dunia setahun robek dia, 2 tahun ada kutu, apa namanya itu, temayong. Kalau kita duduk digigit pantat kita, gatal sekali. Kalau di akhirat tidak ada. Nah itu bagi orang yang taat, orang yang baik. Maka menjadi istri itu juga pintu kebaikan. Gih, mun tahu lek semama ada dekanggo girang gerumun-gerumun. Nah, senina doang tahu semama ndek. Senina aja santor melihatna. Apa kata senina na? Ku sayang semamaku. Mudah-mudahan dengan taatku lek dunia, mudah-mudahan ku barang era lek akhirat. Lagu semamana dalam hatina pongkatna. Le senina ku lek dunia sini pas-pasan ruana. Cuma mudah-mudahan terganti si ingasan bidadari katanya. La ilaha illallah, mesakan. Aduh wah nih. Dendek nangan sida lek nibas nggih. Jangan begitu. Nah, kangen sida bara senina dah. Nah, Melenda bedait era li akhirat endah? Atau terganti si bidadari? Nah, itu satu tafsiran nggih. Artinya bagaimana artinya? Artinya apabila bagus, jadi si semama endah harus sayang le seninana. Karena apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Harus dia pandai riayah. Harus dia pandai membimbing, harus dia pandai menjaga. Jangan menjadi suami yang sebagian orang sekarang. Orang sekarang katanya orang modern. Suami katanya orang modern, diberikan masuk ke rumahnya mama dengan mama, kenalan istrinya masuk, dia tinggalkan. Katanya bicara bisnis, katanya bicara kerjaan, tidak ada mahram. Itu yang disebut dalam agama sebagai ad-dayyus. Alladzi yuqirru fi ahlihil khabas, yaitu seorang suami sindik nara perasaan apa cemburu bahasa anta? Dek nara perasaan cemburu li atina. Alurangna apa namanya seninakna ngumbi-ngumbi pegawean. Oh bukan begitu orang Islam, ndak boleh begitu nggih. Kata ada istri katanya, kalau suami saya di rumah sang tauna semamaku katanya.
Apa kena anda tahu? Dah kan dekku sembahyang, dek kumbi-kumbi aku si semangat aku. Aku sugul ke kelam, sang bagus Athena, dek nak kanggo ngeno jadi semama. Ada batasan-batasan, ada tanggung jawab dan kewajiban. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat muslimin muslimat nahdiyin nahdiyat yang berbahagia. Nah, ini bentuk sifat-sifat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini mengatakan orang itulah orang-orang si beruntung. Mudah-mudahan termasuk kita dengan beruntung, nggih. Amin ya rabbal alamin. Laksanakanlah syarat yang 3. Pertama, mengajak kepada yang baik. Yang kedua, mengajak kepada amar ma'ruf. Dan yang ketiga, mencegah kemungkaran. Ini nomor 1. Kemudian di lanjutan ayat ini, ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Wa ulaika lahum adzabun azim. Kalau ayat yang sebelumnya Allah mengatakan wal takun, hendaklah kalian menjadi. Ayat yang sekarang yang tiang baca wala takunu, jangan sekali-sekali engkau menyerupai sifat-sifat orang yang bagaimana? Alladzina tafarraqu wakhtalafu. Sudah diberikan satu agama oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pecah belah agamanya. Sudah diberikan persaudaraan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti persaudaraan dengan besual-besual, saling jagur, saling lanjak, saling semati. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat, padahal sudah jelas datang. Sudah nyata datang di Al-Quran, kemudian melalui pribadi Rasul telah dijelaskan al-bayyinat. Al-bayyinat jamak daripada bayyinah. Bayyinah itu maknanya keterangan yang jelas, yang tidak ada kesamaran. Wah, jelas agama antas ini dinarak si samar-samar le agama Islam gih. Yang halal jelas atau ndek si halal? Tahu dambe si halal? Atau masih kesamaran? Kalau masih samar silahkan tuntut ilmu. Pelungguh tahu mana yang haram? Tahu apa tidak? Kalau masih belum tahu secara sempurna silahkan tuntut ilmu. Tapi pada hakikatnya yang haram dan yang halal telah dijelaskan oleh agama. Yang halal, yang wajib kita jaga persatuan. Yang haram kita terpecah belah. Besia, saling jagur, saling kerantik, saling pelengi, saling apa Malik? Saling segala macam. Itulah yang disebut oleh Rasulullah SAW di dalam hadis beliau. Beliau mengatakan, salah satun akhafuhunna ala ummati min ba'di. Ada telu macam hal si santer ku khawatirang terhadap umatku setelah aku tiada nanti. Yang pertama kata Nabi SAW, ad-dalalatu ba'dal ma'rifah. Yang pertama si paling tahawatirang isi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyakit ad-dalalatu ba'dal ma'rifah. Makna ad-dalalah sesat. Ba'dal ma'rifah setelah datang peringatan, setelah dapat ilmu, ilmunya tidak diamalkan, ajaran agama tidak dilaksanakan, justru dia melaksanakan yang sebaliknya. Lebih berat pertanggungjawaban dengan si uah mau ilmu, kemudian salah pegawaiannya, daripada dengan si indik neman mau ilmu, terus salah pegawaiannya. Karena apabila dengan si jahil ampuk salah pegawaiannya, sekik tahu na bertanggung jawab. Apa pertanggungjawabannya sino? Pertanggungjawaban terhadap pegawaian sino si salah. Lagu apabila ada dengan si berilmu, kemudian salah pegawaiannya, minimal 2 tanggung jawabnya. Si pertama tanggung jawab terhadap pegawaian si salah, si kedua tanggung jawab terhadap ilmu pengetahuan. Jadi ilmu sino ndek untuk tak apal nggih.
bukan untuk dihafal. Seperti Allah Subhanahu wa taala punya Asmaul Husna, 99 nama Allah. Apa nama Allah yang 99? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ila akhir. Semuanya kita tahu, 99 tak hafal. Santar lu ini 99. Kemudian di dalam hadis Nabi mengatakan takhallaqu bi akhlaqillah. Wahai umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berakhlaklah engkau seperti akhlaknya Allah. Kita hafal akhlaknya Allah, Rahman, pengasih. Tapi kita tidak punya kasih sayang. Kemudian Allah bersifat As-Salam yang merupakan sumber keselamatan, kedamaian, tetapi kita dalam kehidupan selalu menjadi sumber besual, sumber bejaguran, sumber saling nyumpak. Itu dolalah ba'dal ma'rifah. Orang yang sesat padahal dia sudah terima ilmu dari Allah. Makanya di dalam agama Islam orang yang murtad itu jauh lebih besar dan lebih berat pertanggungjawabannya daripada orang yang kafir asli. Misalnya dengan kafir asli, kemudian tama Islam, seluruh kelengiannya telang selapuknya kalau dia masuk Islam. Lagu apabila arak dengan murtad sugul lekan agama Islam, kemudian tama malik aning agama Islam, wajib nengkada selapuk sembahyang nasi tertinggalang selama menjadi dengan murtad. Selapuk syariat si wah tertinggalang selama dia jadi dengan murtad, wajib tekada selapukna. Lagu dengan kafir munatama Islam dekna wajib, misalnya umurna 50 tahun. Tama Islam dekna wajib ngadak 50 tahun sinu sembahyang dek. Itu kata ulama yang menunjukkan bahwa yang namanya orang murtad itu jauh lebih berat pertanggungjawabannya daripada orang kafir asli. Kenapa demikian? Karena orang yang murtad itu artinya dia keluar setelah memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tiang aja pelungguh semua, mari kalau kita dapat ilmu kita amalkan gih. Kan terdengar harus terbagus-bagus, ya wah tegawe bagus-bagus sino. Terdengar bahwa kita harus saling sayang menyayangi, harus terlaksanaan. Supaya jangan kena nyeluntuk li ita penyakit si tersebut isi Nabi si paling tetakutin akan menimpa umat Islam. Kemudian yang kedua, wa mudillatul fitan. Yang kedua kata Rasulullah SAW si paling tetakuti mudillatul fitan, ay al fitanul mudillat, yaitu fitnah-fitnah yang membuat seorang manusia, seorang yang beriman menjadi tersesat. Apa misalnya? Luwe batur teh, nauzubillah min zalik, mudah-mudahan di narak lek Lombok nggih. Luwe batur teh silik Jawa misalnya. Bahkan bukan hanya luwe, kalau luwe itu kalau bahasa Indonesia itu luwe mulai dari berapa banyak itu? Dari 2 apa 3? Hah? 2 apa 3? Kalau bahasa Inggris kan yang namanya banyak mulai 2. Kalau bahasa Arab yang namanya banyak mulai dari 3. Kalau bahasa Indonesia? Hah? Berapa? Saya enggak bisa bahasa Indonesia soalnya. Ya, sekat bahasa Indonesia sini nih. Sekat bahasa Indonesia nih. Nah, bukan hanya banyak begelanyat. Saudara-saudara kita sesama umat Islam, batur-batur teh dengan Islam silik Jawa, arak le Sulawesi, arak le Kalimantan, luwe si jari murtad, sugul lekan agama Islam disebabkan karena fitnah-fitnah yang luar biasa. Apa fitnahnya? Fitnah lekan kehidupan. Terlalu miskin, dek narak penghasilan, datang dengan luar Islam jauh supermi sekarung, jauh beras sekarung, jauh kepeng, janjiangna ka mun sok demile lalu aning gereja bareng aku bareh anak de kanggo sekolah dek ne bebayar, tebeng beasiswa, jangan ka nembembe tak na sekolah. Itu fitnah yang luar biasa.
Nah, kita umat Islam di Lombok ini wajib hukumnya untuk menjaga jangan sampai fitnah itu masuk pada kita. Bagaimana caranya? Harus terpacu-pacu Bapak-bapak. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kefakiran yang membuat kita melarat. Di sini tempat berlaku hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ayyakuna kufra. Banyak kefakiran itu, kemiskinan itu membawa kepada kekufuran. Iman ditukar dengan supermi, iman ditukar dengan beras, iman ditukar dengan uang. Ita ini jadi ibroh, nggih. Bapak-bapak, pacu-pacu begawean nggih. Pacu-pacu minta rezeki. Nengka lek dunia sini, lek dunia akhir zaman umat Islam si aran minta rezeki sino pardu ain si pardu 10 kali pardu. Karena luwek sebab fitnah datang karena sebab dari jalan rezeki, dari jalan kehidupan, keuangan. Ini yang termasuk di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, mudillatul fitan. Kemudian yang ketiga kata Nabi SAW, si paling kutakutin kepada umatku wa syahwatul batni wal farj. Si ketelu si paling kutakutin kata Nabi SAW setelah aku meninggal adalah syahwatul batan. Makna syahwatul batan itu hawa nafsu perut, wal farj dan hawa nafsu kemaluan. Ini yang ditakuti oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang lain beliau mengatakan, sayati 'alan nas zamanun himmatuhum mata'uhum wa qiblatuhum nisa'uhum. Nanti akan datang suatu zaman di mana banyak manusia menjadikan seluruh isi fikirannya itu adalah mata'uhum. Mata maknanya duwe banda. Sejelo-jelo ndek nebo tinduk mikiran kepeng nah. Banyak orang seperti itu nggih. Banyak orang stres. Banyak orang yang bahkan stroke juga ada. Kenapa? Ndak bisa tidur. Kenapa ndak bisa tidur? Bukan karena miskin, justru karena terlalu kaya. Malam-malam dia dengar suara sapinya. Gok, tenang hatinya. Baru mau tidur lagi dengar gok, masih ada sapi. Pagi-pagi ndak ada suara, gelisah sudah. Masih ada sapi atau ndek? Ndak bisa tidur karena mikirkan sapinya. Ndak bisa tidur karena mikirkan hartanya. Syahwatul batan, perut. Padahal sekuat-kuat kita makan, bapak-bapak, ibu-ibu nggih, ndak bisa kita makan sehari itu. Berapa kali makan sehari semalam? 3 kali. Sekali makan berapa piring kalau dinibas? Sepiring nggih? Atau 1 piring setengah mungkin? Paling banyak 2 piring. Lengkap kita pakai komaknya, telur, terong, pakai ayam kalau ada rezeki, tambah daging kalau ada uang. Sudah enggak bisa kita berembuk. Dan memang umat Islam kan kata Nabi SAW, al-mu'min ya'kulu fi fi mi'an wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a. Padahal lagu itu permisalan dari Nabi. Kata Nabi SAW, kalau orang mukmin itu dia makan pakai 1 usus. Seki usus dah. Tapi kalau orang kafir makan itu 7 banyak ususnya. Dia makan katanya di dalam Al-Quran, walladzina kafaru ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Kalau orang kafir itu makan semuanya serampangan diseruduk, yang haram dimakan, yang halal dimakan, punya orang dimakan, hasil riba dimakan. Kama ta'kulul an'am, seperti sapi, seperti kambing kata Allah. Kalau kambing lihat rumput, enggak perlu dia nanya siapa punya rumput. Begitu lihat hijau langsung dimakan. Nah, kalau orang beriman tidak boleh begitu.
tidak boleh seruduk, bahasa Anda? Tidak boleh ceroboh. Tidak boleh nyeruduk apa saja. Kalau orang Islam disuruh hanya yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, wa qiblatuhum nisa'uhum. Kemudian pada zaman itu pertama yang menjadi pikiran hanya harta saja. Yang kedua, wa qiblatuhum nisa'uhum. Yang menjadi kiblatnya bukan Ka'bah, yang menjadi kiblatnya bukan Allah, yang menjadi kiblatnya bukan ajaran agama, tetapi yang menjadi kiblatnya adalah perempuan-perempuan. Itu yang disebut di dalam hadis yang tadi, syahwatul farji. Maka saya ajak pelunggu semua, mari kita jaga, kita pelihara nggih. Kita jaga, kita pelihara perut kita, kemaluan kita. Apa yang ada mau isi perut boleh silahkan, tapi melalui yang halal. Kemudian juga kemaluan itu juga tempatkan pada yang halal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Pada kemaluan kamu itu ada sedekah. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Ada sedekah? Bertanya, sahabat juga bertanya. Jangankan pelungguh, sahabat saja heran. Ayati ahaduna syahwatahu walahu ajr. Ya Rasulullah, apakah seseorang dari kita mendatangi istrinya kemudian menggauli istrinya terus dapat pahala? Kata Rasulullah, oh iya, coba kamu pikirkan kalau dia taruh pada yang haram, apakah dapat dosa apa tidak? Kata sahabat, iya dapat dosa. Oh, kalau dia tempatkan pada yang halal berarti dapat pahala. Itu kemurahan agama Islam, nggih. Itu kemurahan agama Islam. Intinya apa? Kalau kita hidup dengan ajaran, dengan peraturan, dengan pedoman-pedoman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan menjadi selamat. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Jadi jangan kita menjadi seperti orang. Jangan kita mencontoh cara-cara orang yang setelah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya tidak mau dilaksanakan. Diajak untuk dia bersama-sama kompak bersatu, dia tidak mau bersatu. Dia memilih untuk bersual-sual. Ulaika lahum azabun azim. Maka orang itu akan memperoleh azab yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa mudah-mudahan semua orang yang beriman, mudah-mudahan semua terjauhi dari penyakit niki nggih. Mudah-mudahan kita kompak nggih. Kompak kebersamaan terutama dalam hal-hal yang prinsip menyangkut agama kita, menyangkut desa kita, menyangkut masyarakat kita, harus kita kompak. Kalau dalam organisasi bisa saja berbeda, tetapi di dalam hal yang prinsip, yang pokok-pokok ajaran agama, kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan desa, gubuk dasan kita, wajib untuk kita kompak bersama-sama. Agama kita berapa banyak agama Islam? Berapa agama kita bapak-bapak ibu-ibu? Satu agama kita. Ajaran untuk semua umat manusia di dalam agama Islam itu tidak dibagi-bagi. Misalnya orang Nibas sembahyangnya 4 kali sehari semalam. Orang Lombok 4 kali, kalau orang Jawa 5 kali, kalau orang Arab 10 kali, tidak. Pada doang selapuna pada sekik ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ajaran beliau. Itu yang dikatakan oleh beliau, taraktukum ala mahajjatin bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kamu wahai umatku, sahabatku, berada di atas jalan mahajjah, jalur bayda. Bayda itu maknanya putih bersih, tidak ada kesamaran. Jalan yang sangat terang benderang. Lailuha kanahariha, malamnya sama dengan siangnya. Ini menggambarkan ajaran Islam yang satu, yang terang benderang dan tidak ada kesamaran. Di dalam masalah perjuangan agama wajib kita kompak. Walaupun kita berbeda-beda organisasi,
berbeda warna baju, berbeda asal tempat tinggal, atau berbeda suku, atau berbeda bangsa. Tapi kalau agama mengajak kita untuk menegakkan suatu ajaran, wajib untuk kita tegakkan. Nah, ini yang saya minta untuk selalu dijaga oleh warga Nibas. Dan pada sore hari ini alhamdulillah kalau kita lihat, memang kalau kita lihat majelis taklim aja sepertinya aman desa kita nggih. Coba di majelis taklim kita lihat semua bersama-sama. Walaupun mungkin ada yang saling gegedekan di sini. Ada yang saling gegedekan? Ada saja mungkin yang datang begitu di majelis taklim dilihat ada musuhnya di depan. Oh, itu musuh saya. Tapi duduk dia. Ndak dia bersual. Ndak dia bersual, itu bagus. Makanya kata Nabi dulu, pernah ada seorang sahabat namanya Hanzalah. Hanzalah mengatakan kepada Nabi SAW, Batur, arak sida masih ingat-ingat bersual dah. Oh, mundo milik majelis taklim masih diingat bersual-sual ya bah. Wah, dia narak tadah wah. Kata Hanzalah, pada waktu kami bersama engkau ya Rasulullah, sang Adam idap atin kami ya Rasulullah. Tenang idap. Walakin afasnal aulad wal azwaj waddi'ah. Tetapi kemudian hati kami ini berubah setelah kami bergaul, kembali ke rumah, pergi ke pasar, kemudian ngurus duwe banda, ngurus segala macam, mulai dia berubah sedikit-dikit. Si solah-solah, si bagus-bagus, mulai ya tama pirus-pirus sekedik-sekedik. Apa kata Nabi SAW? Rere Nabi gitu, dengar ucapan Hanzalah. Kata Nabi SAW, walladzi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turukikum. Hanzalah, saya beritahu kamu, kalau saja engkau bisa istiqomah, hati kamu istiqomah seperti ketika berada di majelis zikir, tetap bagus, tetap menyambung hatimu kepada Allah sama seperti ketika di majelis taklim, sedang bersama dengan saya. Kalau engkau bisa menjaga hatimu terus menerus seperti itu, la safahatkumul malaikah ala furushikum wa fi turukikum. Malaikat akan turun untuk berselaman dengan kamu di atas tempat tidur dan di saat di tengah-tengah perjalanan kamu. La ilaha illallah. Mun tebau misalnya terjaga aten teh marak nengke sini nggih. Deunara teh ingat-ingat pesualan teh nggih. Deunara teh ingat-ingat otang teh dah nggih. Deunara teh ingat-ingat pokona tetokol wah. Da ka nara sekek dua ngantok ruana. Sudah sore ini memang waktu buat, tapi jangan tidur sebelum kita sholat asar ya. Kata Nabi, kalau bisa engkau jaga hati kamu seperti ketika pada waktu berada di majelis zikir atau saat bersama-sama dengan aku, la safahatkumul malaikah. Malaikat akan turun, nanti akan selaman sama kita. Tapi memang sulit nih. Kata Nabi apa? Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan sa'atan wa sa'atan. Lagu sepinate Hanzalah. Si aran manusia sino mula nandekna bau, tetepang atena terus menerus mara atena ketika berada di majelis zikir. Oleh karena itu wahai Hanzalah, kata Nabi, sa'atan wa sa'atan. Artinya apa? Selang-seling. Tempo-tempo itu begawean. Mau narak pengajian, datang lek pengajian. Arak dengan berzikir, datang lek tahu dengan berzikir. Itu maksud Nabi sa'atan wa sa'ah. Selang-seling. Urusan dunia, urusan akhirat, dunia akhirat, seimbang akhirnya kehidupan ta. Tenang zahir batin. Kalau ada orang yang dunia saja, na'udzubillah min zalik. Orang itu orang yang lupa diri. Dalam bahasa Al-Quran, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum ampusahum. Nah, jadi memang banyak manfaat dari majelis seperti ini nggih. Luwe manfaatna, dan memang
Ini majelis kalau kita pikirkan ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di Jakarta atau di sebagian tempat Pulau Jawa, wah jarang majelis-majelis seperti ini. Di Jakarta yang namanya pengajian itu kalau 100 orang datang, wah santer luwih wah majelis belik wah. Kalau bisa 100 orang datang. Kenapa sedikit yang datang? Karena manusia sibuk. Macam sibukan urusan politik, perdagangan, segala macam sibuk. Sehingga hanya sedikit yang ingat, hanya sedikit yang sempat atau menyempatkan diri untuk datang ke majelis taklim. Bahkan di sebagian tempat tidak akan datang orang ke majelis taklim kecuali kalau menerima undangan secara tertulis. Seperti di Bima, Tiang kan pernah ngaji di Sape di Bima sana. Yang datang itu wajib harus diundang baru dia datang. Pakai undangan seperti undangan begawi. Kalau ndak ada undangan begawi, jangan harap akan terisi kursi di pengajian. Jadi harus ada kursi lengkap. Mar dengan begawi rapat sini wah. Terus harus terundang seke-seke. Mundikna terundang ya, ndikna mungkin datang ndak nelik sedin balik. Walaupun di samping pengajian ndak akan datang. Itu kebiasaan di sana. Lagu kita alhamdulillah nggih. Alhamdulillah kita masih luwe pengajian-pengajian seperti ini. Kemudian juga masih senang hati kita, maka mari kita pelihara semuanya nggih. Ini pusaka dari para nabi, para rasul. Yang pertama membuat majelis taklim itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang pertama kali membuat majelis taklim untuk sahabatnya di Masjid Nabi, Masjid Nabawi. Bukan hanya orang laki-laki, orang wanita juga boleh hadir. Seperti yang terjadi sekarang. Yang penting jangan begala, okay? Jangan bercampur, jangan saling singgung-singgungan, tapi terpisah laki-laki berjarak dengan wanita. Kenapa boleh wanita hadir? Karena wanita itu di dalam agama Islam bukan menjadi pelengkap penderita, bukan hanya menjadi hiasan, bukan hanya menjadi untuk gagah-gagahan, tidak. Yang namanya wanita itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nisful ummah, nisful bilad, setengah daripada suatu umat. Kalau yang lakinya semuanya solah lagu sinina selapukna lengi kah ngombe kenjarian tuh. Coba sida si mama-mama selapuk dah solah lagu selapuk senina dah lengi misalnya, nauzubillah min zalik. Oh hancur, akan hancur masyarakat. Maka wanita juga wajib untuk tafakuh fiddin, wajib untuk datang ke pengajian, mendengar pengajian, mengisi hatinya dengan ilmu pengetahuan, mengisi akalnya dengan cahaya ilmu agama, sehingga nanti akan menjadi seorang istri dan seorang ibu yang mampu berbakti kepada suaminya dan mampu mendidik anak-anaknya. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiin nahdiyat yang berbahagia. Jadi dari dua ayat yang saya bacakan tadi jelas pilihan kita nggih. Pilihan kita menjadi orang yang mudah-mudahan mampu melaksanakan ayat yang pertama, yaitu yang saling bantu-membantu, amar ma'ruf nahi mungkar, dan mengajak kepada kebaikan. Itulah orang yang sukses. Kemudian di ayat yang kedua, kita hindarkan diri kita sejauh-jauhnya dari cara-cara orang yang memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dia tinggalkan ilmunya, dia ikutkan hawa nafsunya. Na'udzubillah min zalim. Nah, ini mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita, memelihara kelurusan niat kita, dan mudah-mudahan Allah memberkahi umur dan kesehatan kita. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalam.